Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Dan Alkitab juga berkata bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa menyanyikan bahwa kasih Yesus itu sampai selama-lamanya kepada saya, tidak pernah berhenti. Kasihnya sungguh indah. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kali ini ada 3 ayat yang ingin saya sampaikan.
Dan dua dari ayat ini ada hubungannya dengan perjanjian lama ya. Sebenarnya ayat ketiga juga ada, tapi secara spesifik saya mau tunjukkan dua ayat yang pertama ini ya, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan di sini surat Petrus ya, surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari sini sebenarnya muncul kata gereja. Dalam bahasa aslinya itu eklesia ya, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 ini menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Kita perlu sadar bahwa identitas kita di dalam Kristus, kita adalah miliknya Tuhan. Kalau kita menyadari ini, di perjanjian lama dikatakan orang yang menjamah kita itu berarti menjamah biji mata Allah. Kita bisa lihat itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tidak hanya di gereja pada hari Minggu, tapi dalam pekerjaannya, dia menjadi saksi Tuhan, dia bekerja dengan benar sebagai perwujudan iman dia tidak korup ya, dia tidak korupsi, dia hidup benar, dan itu sebagai pernyataan iman dia kepada dunia bahwa dia adalah milik Kristus. Maka orang yang menjamah orang ini berarti menjamah biji mata Allah ya. Camkan betul-betul. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sadar kita miliknya Tuhan. Tidak harus kita full time, tidak harus kita jadi pendeta, tidak harus kita jadi gembala. Kita mungkin bekerja di pemerintah, tapi pekerjaan kita itu sebagai wujud pernyataan iman kita kepada dunia bahwa kita milik Tuhan, kita hidup benar, kita tidak korupsi, ya, kita melakukan yang benar. Maka setiap orang yang menjamah kita itu berarti menjamah biji mata Allah. Dan kita tahu kalau biji mata itu dilindungi luar biasa. Ada alis, ada tulang yang kuat yang melindungi mata kita ini. Lalu ada bulu mata, semuanya itu untuk menahan debu, menahan keringat, supaya biji mata kita ini terlindungi. Camkan coba ya, kita ini sebagai milik Tuhan, kita dijagai oleh Tuhan. Itu 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat ini kalau disejajarkan dengan perjanjian lama, maka yang mirip sekali itu ada di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ini ceritanya orang Israel sudah keluar dari Mesir, ya, dibawa untuk masuk tanah perjanjian, tapi mereka masih lewat padang gurun. Jadi mereka sudah keluar dari kegelapan, mereka sudah keluar dari Mesir, mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tapi masih lewat padang gurun. Nah, ketika itulah Tuhan berfirman kepada Musa, Musa yang naik ke gunung mewakili orang Israel, lalu Tuhan berkata kepada Musa di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Tuhan bilang begini, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan bilang sama Musa, ya, tolong sampaikan kepada umatku
supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, supaya mereka berpegang pada perjanjian-Ku. Kalau mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, mereka mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka mereka akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Bahasa Inggrisnya itu peculiar people, ya. Harta yang unik, yang spesial dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Sebenarnya ayat ini sampai sekarang masih berlaku ya secara fisik. Karena kalau kita lihat orang Israel yang keluar dari Mesir, ada perjanjian dengan Tuhan. Dan mereka menjadi bangsa yang spesial. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mata Tuhan itu seperti tertuju kepada mereka. Mereka dilindungi luar biasa. Lalu dikatakan berikutnya lagi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi ini sifatnya optional ya, atau kondisional ya. Artinya ada kondisinya. Orang Israel ini akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa. Mereka akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Faktanya mereka ternyata melanggar. Karena kalau kita baca di Keluaran 32 misalnya, ya, kita akan melihat bagaimana orang Israel itu mulai menyimpang. Mereka membuat lembu emas sementara Musa ada di puncak gunung selama 40 hari 40 malam. Mereka sudah menyimpang. Ya, akhirnya kalau kita baca cuma satu suku yang memihak pada Tuhan, yaitu suku Lewi. Itu sebabnya akhirnya dari 12 suku itu hanya satu suku ini yang menjadi imam yang melayani suku-suku yang lain, supaya lewat suku ini, suku-suku yang 11 itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Ada menyangkut persembahan, menyangkut doa dan sebagainya. Nah, ini di Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan 6. Kondisinya itu adalah kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sekali lagi faktanya mereka tidak berhasil, mereka berontak, dan hanya orang Lewi akhirnya yang menjadi imam bagi 11 suku yang lain. Tapi di 1 Petrus 2 ayat 9, ayat ini bunyinya beda. Oleh karena Kristus sudah mati bagi kita, makanya Petrus bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa? Karena kamu sudah mengenal Yesus. Karena kamu sudah terima Tuhan Yesus. Makanya kamu jadi bangsa terpilih. Kamu jadi imamat rajani. Kamu jadi bangsa yang kudus. Kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan tujuan, apa tujuannya? Supaya kami bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini salah satu contoh kontras sekali perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Dia berkata sudah selesai, maka Dia bayar apa yang harus dibayar. Itu sebabnya kalau kita pelajari kitab Roma, kitab Galatia, kita akan melihat bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena percaya pada Yesus, lalu dibenarkan menjadi ciptaan baru. Lalu kemudian karena sudah menjadi ciptaan baru, rohnya penurut, ada Roh Kudus dalam hidup kita, makanya kita suka berbuat baik, kita suka melayani, bukan supaya kita diterima oleh Tuhan, tapi justru karena kita sudah diterima oleh Dia.
Ayat berikutnya yang saya mau tunjukkan adalah soal janji kesembuhan. Seringkali kita mengutip perjanjian lama, Keluaran 15 ayat 26. Ketika itu orang Israel sudah keluar dari Mesir, kemudian Laut Merah sudah terbelah, Laut Teberau terbelah, tentara Mesir sudah mati, terkubur di Laut Merah itu. Lalu Miriam menari-nari ya, karena Tuhan luar biasa. Tapi setelah itu mereka melewati padang gurun Syur, dan 3 hari 3 malam mereka tidak dapat air. Ketika mereka sampai di Mara, ada mata air, tapi mata airnya pahit. Lalu ketika Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa, maka Musa melemparkan kayu itu ke dalam mata air di Mara yang pahit itu, maka airnya menjadi manis ya. Bukan lagi tawar tapi manis ya. Bapak, Ibu, teman-teman ya, yang sudah pernah ke Israel lewat Mesir, maka salah satu jalur yang dilewati adalah ketika kita melewati Mara, dan biasanya kita berhenti di situ, ada satu sumur, dan di situ kita beribadah berbakti, dan biasanya disitulah kita belajar untuk mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Di situ kita belajar untuk mengizinkan Tuhan mengubah sesuatu yang pahit itu menjadi manis ya. Nah, di Keluaran 15 ayat 26 ini selanjutnya Tuhan memberi perjanjian, dan dia bilang begini firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam bahasa aslinya itu Jehovah Rafa. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, di sini janjinya sifatnya kondisional, ada syaratnya. Syaratnya apa dikatakan di situ? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika kamu melakukan apa yang benar di matanya, jika kamu memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, jika kamu tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan berjanji, aku tidak akan mengizinkan ya. Dalam bahasa aslinya itu kalau dipelajari dikatakan di situ, aku tidak akan mengizinkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhan yang menyembuhkan. Oleh karena itu aku tidak akan mengizinkan penyakit manapun menimpa engkau. Tapi engkau harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Engkau harus melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, yang memang itu betul dan harus kita lakukan. Tapi di perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 24, ini surat Petrus kepada orang yang sudah terima Yesus, yang sudah lahir baru. Petrus berkata begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini perjanjian baru ya. Beda sekali dengan perjanjian lama ya. Perjanjian lama ada janji Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dan untuk itu kamu harus sungguh-sungguh mendengar suaranya, kamu melakukan apa yang benar di matanya, kamu masang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap ikuti segala ketetapannya. Dan memang itu berlaku juga sekarang. Kita gak bisa hidup semaunya, kita mesti hidup dalam tuntunan Tuhan. Tetapi di 1 Petrus 2:24 dikatakan di sini, Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya waktu Dia digantung di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa itu dilambangkan dengan baptisan ya. Waktu kita dibaptis, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah mati terhadap dunia, kita dikuburkan ya. Itu baptisan tuh di sana. Lalu kita dibangkitkan kembali untuk hidup dalam kebenaran.
Lalu dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Jadi dengan kata lain, waktu kita di perjanjian baru, kita sudah terima Tuhan Yesus. Di dalam roh kita ini, roh yang penurut, ada Roh Kudus, dan roh ini tidak bisa berbuat dosa. Roh ini, roh yang sudah lahir baru, ciptaan baru, bisa menyembah Tuhan. Di dalam roh ini sudah ada deposit banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika dia mati di kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Termasuk oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Tapi untuk itu termanifestasi dalam tubuh kita, maka jiwa kita ini harus selaras dengan roh kita. Jiwa kita perlu mengalami proses yang namanya sanctification, butuh waktu. Pikiran kita diajar memiliki pikiran Kristus. Emosi kita diajar sejalan dengan Alkitab. Kehendak kita diajar supaya searah, sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau ini sudah semakin menyerupai apa yang Tuhan inginkan, maka semua deposit kebenaran yang ada dalam roh kita akan dengan bebas mengalir keluar. Sehingga ketika dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, itu terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita sakit, kita bukan lagi berjuang untuk sembuh, tapi sebenarnya kita dalam posisi sudah sembuh. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Petrus 2:24 ini, lalu kita mempertahankan itu, bagaimana manifestasi kesembuhan itu dalam roh kita bisa keluar. Dan itu seringkali butuh waktu. Tapi kalau orang sudah terbiasa hidup mengikuti tuntunan Tuhan, maka dalam sekejap itu dengan mudah keluar. Bertahun-tahun yang lalu, saya ingat ada satu KKR di Bandung ya, saya hadir, lalu hamba Tuhannya khotbah, hamba Tuhannya penginjil, dan dia biasa khotbah tentang terima Tuhan Yesus dan pelayanannya besar sekali. Tapi ketika mau pelayanan kesembuhan ilahi, ada satu hamba Tuhan senior yang dia diminta untuk memimpin doa. Lalu ketika dia mau berdoa, dia bacakan ayat ini, 1 Petrus 2:24, dan dia katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Lalu dia bilang begini, Bapak Ibu yang sakit jantung, coba bayangkan bahwa jantung Bapak Ibu yang sakit itu sudah dipakukan di kayu salib, dan yang sekarang ada dalam tubuh Bapak Ibu adalah jantung yang baru. Karena Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, kamu sudah sembuh. Lalu dia bilang lagi, yang sakit paru-paru coba camkan, coba bayangkan, paru-paru Bapak Ibu yang sakit ini sudah dipakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Paru-paru yang sekarang ada pada Bapak Ibu adalah paru-paru yang baru, yang grace ya, yang betul-betul baru dan tidak sakit. Lalu yang sakit ginjal, dia bilang, Bapak Ibu yang sakit ginjal, coba bayangkan ginjal Bapak Ibu sudah dipakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang sekarang ada pada Bapak Ibu adalah ginjal yang baru yang sehat. Kemudian sebelum dia berdoa dia tanya, siapa yang sakit dan sekarang sudah sembuh? Oh, banyak orang angkat tangan. Kadang-kadang orang bilang itu sugesti, bukan. Itu satu kebenaran yang diwahyukan. Lalu ketika itu mau bermanifestasi, kita mesti sepakat mengucapkan, mengakuinya. Karena Alkitab berkata dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita percaya di hati kita, lalu kita mengaku, mengucapkannya, mendeklarasikannya. Sehingga apa yang kita percaya itu menjadi fakta, menjadi kenyataan. Di banyak cerita ya, hamba-hamba Tuhan tertentu yang pernah dibawa ke surga, mereka melihat ya, salah satu beberapa orang yang menyaksikan ini ya, menceritakan bahwa mereka dibawa ke satu tempat seperti gudang gitu ya. Dan di gudang itu ada banyak onderdil ya, organ-organ tubuh manusia. Mereka lihat ada jantung, mereka lihat ada ginjal, mereka lihat ada otot-otot ya, otak, saraf-saraf, mereka lihat ada paru-paru yang baru semua.
Dan Tuhan bilang, ini terbuka setiap saat. Kapan saja anak-anakku datang dengan iman, mereka bisa ambil organ tubuh yang mereka butuhkan, karena aku sudah bayar itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Ini salah satu contoh perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai, it is finished. Salah satunya adalah soal penyakit. Dia sudah bayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan satu ayat lagi, ya. Ini lanjutan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita biasanya tahu 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan bahwa siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini, dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Christ never sin. Kristus tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berdosa. But God treated him as a sinner. Tetapi Tuhan memperlakukannya sebagai orang yang berdosa, so that Christ could make us acceptable to God. Supaya Kristus dapat membuat kita diterima oleh Tuhan. Ya, ini satu kebenaran yang perlu kita renungkan. Camkan baik-baik ya. Tuhan Yesus ketika di muka bumi, dia dicobai dalam segala hal, tetapi dia memilih taat dalam tuntunan Roh Kudus sehingga dia tidak berdosa. Dia seperti Adam ketika diciptakan pertama kali. Cuma bedanya Adam yang pertama itu tergoda oleh Hawa dan makan buah terlarang sehingga jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir. Dia juga dicobai dalam segala hal, tetapi dia memilih taat kepada tuntunan Roh Kudus sehingga dia tidak mengenal dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa, tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Selama di muka bumi, Yesus tidak pernah sakit. Dia pernah capek, dia pernah letih, dia pernah lesu, ya. Dia pernah ketakutan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia pernah ngantuk, dia pernah haus, dia pernah lapar, tetapi dia tidak pernah sakit. Kenapa? Karena tidak ada dosa dalam hidupnya. Penyakit tidak bisa menyentuh dia. Tetapi pada akhirnya dia memikul segala kelemahan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Kristus yang tidak pernah sakit, tapi dia memikul segala kelemahan kita, penyakit kita, supaya kita menjadi sembuh oleh karena bilur-bilurnya. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Camkan ketiga ayat ini, renungkan baik-baik. Karena doa kita menjadi berkuasa kalau ada dasar firman Tuhan yang kita pegang dan kita percaya itu janji Tuhan, maka apa yang dijanjikan itu terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, karya yang Yesus buat sangat luar biasa. Kami boleh dibenarkan. Yesus telah dibuat menjadi dosa supaya kami dibenarkan di dalam Dia. Yesus tidak pernah sakit, tapi oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Dan oleh karena itu, bahwa kami merenungkan semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya, dan kami bisa menikmatinya, kami boleh berkata dalam segala hal bahwa Engkau Tuhan yang baik. God is love. You make all things beautiful in its time. Dan kami boleh berkata God is good all the time. All the time God is good. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.